Anda, Warta Muda dari BPK PKK KAJ. Kali ini saya mau cerita satu pengalaman yang baru aja saya lalui. Jadi ceritanya beberapa waktu lalu kan banyak promo tiket-tiket pesawat murah ya. Nah, kebetulan cici saya salah satu yang gesit, jadi kita bisa dapat tiket murah dan kita baru berangkat ke Korea. Ketika itu pakai maskapai salah satu yang terbaik, yaitu Singapore Airlines. Nah, excited banget, seru banget. Tapi ketika udah mulai take off beberapa waktu, ternyata turbulensnya cukup lumayan. Di situ saya deg-degan banget. Kenapa? Karena pertama kalinya turbulence sebegitu kencang. Saya pikir pesawat maskapai yang mahal, maskapai yang bagus bisa terhindar dari turbulence. Tapi ternyata enggak loh teman-teman. Ternyata ada satu hal yang berada di luar kuasa kita. Oleh karena itu, banyak orang mengejar kepastian. Dengan apa? Dengan kesuksesan, dengan kekayaan, dengan karir. Tetapi sesungguhnya kepastian itu ada di dalam Tuhan. Ketika di pesawat saya nggak kenal siapa pilotnya, tapi saya berusaha untuk percaya sepenuhnya. Saya mungkin belum pernah ketemu sama pilotnya itu. Mungkin nggak bisa ngomong, dia pakai bahasa yang berbeda. Tapi disitulah kita sepenuhnya percaya. Kalau sama pilot aja percaya, bagaimana dengan Tuhan? Tentunya kita mau mempercayakan seluruh hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu tema kita hari ini adalah iman. Bagaimana iman yang bisa memindahkan gunung. Faith that can move mountain. Nah, teman-teman, kita butuh iman yang teguh. Kita butuh iman yang sepenuhnya, iman yang percaya. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saya juga keingat ada satu lagu yang begitu menguatkan saya, yaitu lagu familiar kita semua. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya bukan seorang penyanyi, tapi tentunya lagu ini begitu menguatkan iman saya. Saya baru sadar kalau lagu ini maknanya begitu dalam ketika tahun lalu saya bersama-sama dengan Om Yosef Teja Indra dan teman-teman dari Kairos pelayanan misi ke pedalaman Kalimantan. Ketika itu sekitar 40-50 orang, kami berangkat untuk berbagi sukacita dengan teman-teman di stasi. Saya waktu itu nekat aja. Ketika dicek tanggalnya bisa, saya percaya sepenuhnya berangkat. Sekitar 2 minggu sebelum hari H, baru dikasih tahu harus bawa gayung, harus bawa obat malaria, harus bawa senter. Sebagai anak muda millennials, aduh ini rempong banget sih. Kalau kita retret, kita pengen kamar mandinya ada air hangat gitu kan. Tapi kali ini sesuatu yang betul-betul berbeda. Saya ingat kami naik pesawat dari Jakarta ke Pontianak 2 jam, hampir 2 jam. Dari Pontianak lanjut pesawat ke Ketapang, kurang lebih sekitar 50 menit. Kemudian kita naik bus dari Ketapang ke paroki di daerah sekitar 8-10 jam. Perjalanan darat, tanahnya tanah merah. Naik bus bukan AC, tapi bus seperti Kopaja, seperti Kopami. Jadi kalau sekali ngelap keringet, udah kayak pakai foundation. Nah, di stasi itulah pengalaman iman ini menguatkan iman saya. Kenapa? Nggak ada listrik kalau malam. Jadi ketika kami jalan dari gereja ke rumah yang kami tinggali, rumah penduduk, gelap gulita. Di situ saya baru sadar pentingnya senter, teman-teman. Banyak sekali anak muda menggampangkan, pakai handphone bisa, semua smartphone ada fasilitas senternya. Tapi untung di tengah kebandelan saya beli senter di Indomaret. Di situ saya cuma bisa berusaha senter ke depan jalan, nggak kelihatan apa-apa teman-teman. Saya coba senter ke bawah, bisa. Hanya bisa melihat langkah satu demi satu langkah saya. Sering kali ketika gelap gulita, ketika kita mengalami masalah, kita mulai kehilangan iman teman-teman. Ada omongan kanan kiri,
ada suara kanan kiri yang melemahkan iman kita. Dan itu terjadi ketika itu ada suara-suara di hutan. Serem kan? Apa ini suara dari binatang buas atau apa? Dan betul saja ketika saya santer ke bawah, ada ular kecil lewat, teman-teman. Tapi satu hal yang menguatkan saya, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Seringkali kita khawatir. Anak muda khawatirnya apa sih? 10 tahun lagi seperti apa? Pekerjaan saya seperti apa? Masalah relasi seperti apa? Jodoh seperti apa? Yang belum menikah, yang sudah menikah, yang sudah punya anak, semua punya permasalahan masing-masing. Tetapi itu menguatkan saya kalau kita melangkah selangkah demi selangkah bersama Tuhan, sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Beberapa waktu lalu ketika saya ke Korea, teman-teman, saya baru closing jual satu transaksi. Satu project developer, heboh sekali. Unit cuma 500, tapi yang mau beli ada lebih dari 1.000 orang. Saya deg-degan. Lagi di Korea, klien gimana nih tinggal? Tapi percaya, kalau itu dari Tuhan, berkat dari Tuhan, Tuhan yang akan buka jalan. God will provide. Dan betul-betul terjadi. Iman saya kembali dikuatkan sekali lagi, teman-teman. Saya nggak perlu repot-repot, saya siapkan semuanya. Bukan berarti saya nggak siapkan diri. Saya siapkan semuanya. Saya ketemu klien hari Minggu sebelum berangkat, sorenya flight, pagi-pagi saya siapkan semua datanya. Saya cerita ke dia apa adanya, dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Banyak klien, banyak orang mau beli unitnya, nggak bisa dapat. Tapi ketika itu, Tuhan bukakan jalan buat saya, teman-teman. Dan saya percaya, ketika Tuhan bukakan jalan buat saya, Tuhan pun juga akan bukakan jalan buat teman-teman. Asalkan kita mau percaya sepenuhnya, punya iman, dan berbuat yang terbaik. 5-6 tahun yang lalu, ada seorang yang mengingatkan saya dengan satu quotes, "Do what you can do, and God will do what we cannot do." Jadi kita berusaha sebaik-baiknya dengan iman yang teguh. Dan kemudian kita serahkan yang kita nggak bisa lakukan, Tuhan akan provide sisanya. Sekian renungan hari ini, semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi berkat buat kita, karena Tuhan selalu memberkati kita. Terima kasih.